Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Riri di Debus Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali kiriman dari teman-teman ya tentang desain-desain bus yang keren-keren tentunya. Nanti kita bahas dari bagian depan, samping, dan juga secara keseluruhan ya. Pokoknya sangat menarik sekali. Kali ini kiriman dari teman-teman. Mohon maaf, baru kesempatan kali ini saya bisa bahas karena saya memang butuh waktu untuk meluangkan membuat atau membahas desain bus yang keren-keren ini pada channel saya di Debus Channel. Ikuti terus Debus Channel. Baik, kita bahas kiriman pertama dari James Destino Vito Nugroho. Terima kasih Mas James Destino. Saya panggilnya apa? Mas Vito ya, gitu aja ya. Kiriman pertama dari Mas Vito dikasih brand Vipera ya, V113 HD. Jadi ini kategorinya bus HD ya, jadi bukan SHD tapi HD. Sudah ada kodenya di atas. Kita bahas semuanya, baik tampak depan, tampak samping, dan juga tampak belakang. Ini sangat menarik sekali. Ini Mas Vito kirim dua desain ya. Kita bahas yang pertama dulu, yang warna biru, Vipera. Mantap pokoknya ini. Kita awali dengan bagian depannya dulu ya teman-teman ya. Kita lihat bagian depannya dulu. Ini kalau saya lihat bagian depannya, ada sesuatu yang menarik menurut saya. Bagian depannya sangat menariknya. Jadi ini mungkin kombinasi modern dan juga klasik ya. Klasiknya ada di mana? Klasiknya ada di bagian kacanya, yaitu kacanya 2 piece. Ini sangat berani sekali dengan menampilkan desain yang modern dan elegan, tapi diberi kaca 2 piece. Tujuannya apa? Pastinya lebih efisien. Jadi kalau terjadi apa-apa, tinggal ganti satu kacanya saja. Ini kelebihannya mungkin ya, kalau tambah depan dengan kaca 2 piece. Bisa dilihat dari wipernya. Ini sangat menarik ya. Kita bahas untuk bagian depannya ya, terutama di bagian kol depannya. Kalau saya sebut kol depannya, dikombinasi bagian tengah ya, jadi dari headlamp kanan kiri dikombinasi dengan lampu flat di bagian tengah atau lampu grill. Ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya menarik sekali. Kita bisa lihat garis desainnya. Jadi garis desainnya cowl ini bisa dilihat. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi satu irama ya. Jadi garisnya satu garis. Jadi ini sangat menarik sekali. Ditambah dengan desain dari bumpernya yang sangat, kalau menurut saya ini biasa tapi bagus, tidak terlalu banyak terlalu banyak detail, mat macam-macam. Ini jadi lebih menarik ini sebenarnya. Jadi desain headlamp diperkuat dengan desain bumper yang diberi fog lamp bulat ya, dan ada lampu DRL di bagian sampingnya. Lampu DRL ini di bagian sampingnya itu memperkuat dari desain keseluruhan bagian depannya. Elegan dan mantap pokoknya menurut saya. Tidak banyak detail-detail yang ditampilkan, tapi secara keseluruhan desain tampak depan ini sangat mendukung dari keseluruhan desainnya. Yang menarik di bagian atasnya, roofnya, kalau menurut saya ini roofnya, jadi ada kisi-kisi anginnya ya, kita bisa lihat ada kisi-kisi anginnya di bagian ini. Ini sangat menarik sekali. Jadi tidak tertutup rapat. Ini mungkin kalau menurut saya cover bagian depannya ada part sendiri, jadi dipasang sendiri
jadi tetap ada lubang anginnya untuk sirkulasi dari mungkin ya, bisa udaranya masuk langsung ke unit AC-nya. Ini sangat menarik sekali. Nah, yang agak rancu dari saya mungkin di bagian ini Mas ya, di bagian lampu kotanya agak kerusakan. Kadang sesuatu yang berlebihan bisa menjadikan desain secara keseluruhan menjadi agak tidak terlihat ya. Jadi menurut saya bikinlah sesuatu yang minimalis tapi sangat bagus sekali. Tapi oke lah, ini sudah bagus. Dikombinasi dengan spion yang menarik juga, ini bisa jadi kalau lebih menarik bisa dikasih mungkin ya, kasih lampu juga, lampu bisa jadikan lampu macam-macam bentuknya ya sebenarnya. Kalau mau bikin bagian depan kasih lampu variasi seperti itu bisa, mungkin sedikit di sini ya, bisa, atau di sini ya mungkin ya. Bikinlah sesuatu yang menarik. Jadi secara keseluruhan variasi lampu itu sangat mendukung semua ya di bagian depan. Kita pindah bagian belakang. Ini ada sesuatu yang baru ya menurut saya, yaitu desain kacanya yang tidak seperti biasanya. Tapi menurut saya ini mungkin kurang ya. Jadi lebih bagus untuk kaca itu saya kira di bagian atas saja dan divariasi dengan mungkin grill di sini, lubang udara di sini, itu jauh mungkin lebih elegan kesannya. Jadi kalau yang saya lihat tadi di bagian kacanya kok kurang ya, nah, menurut saya ya. Lebih bagus di bagian kaca itu ada di atas saja ya. Jadi ketinggian bis, jadi kesan tinggi bis itu menjadi terasa. Ini lihat bagian juga ada beberapa bagian untuk stop lamp. Ini kalau kita teman-teman bisa lihat ini masih hampir sama dengan yang sudah ada ya. Jadi kalau bisa sih bikin sesuatu aja yang baru aja, bisa jadi stop lamp itu kan bebas saja. Kalau mau bikin stop lamp bebas saja, nggak perlu pakai yang sudah ada. Jadi teman-teman bisa ekspor bagaimana kreativitas dari teman-teman. Stop lamp bisa jadi kan bikinnya kan macam-macam ya, ada stop lamp yang modelnya 2 macam atau di mana ya kan, atau stop lamp yang mengesankan unit itu lebih tinggi ya. Jadi bisa teman-teman lihat stop lamp itu macam-macam kesannya. Kalau kita bikin seperti ini mungkin kesannya akan jadi lebih tinggi unitnya. Bagian belakang ini saya sedikit mengganggu di bagian, tentunya di bagian sini ya, di bagian hitam-hitam ini kurang bagus. Kalau menurut saya mendingan dibikin biasa, tapi ada beberapa variasi, maksudnya variasi lubang untuk sirkulasi udara dari engine-nya itu ya, di bagian sininya itu mungkin akan jadi lebih terasa lebih mengena kalau menurut saya. Kita bisa lihat teman-teman ya di bagian bumper nih, kita lihat bagian bumpernya. Ini dibuat tidak banyak nut, tapi menurut saya sih ini sedikit kurang ya di bagian ada. Ini harusnya di bagian ada lampu variasi di bumpernya itu sedikit lebih besar ya. Ini kalau dilihat pasti agak kebanting dengan stop lamp yang ada ya. Agak gede sedikit lah, mungkin bentuknya bisa kotak, bisa cari variasi yang bisa bulat, atau ini divariasi dengan nut. Ini nutnya sih sederhana ya, tapi menurut saya lebih bagus divariasi dengan lampu bumper yang sedikit lebih gede.
Kita pindah bagian sampingnya teman-teman ya. Bagian samping, kalau saya lihat ini ya, variasinya hampir sama dengan floating roofnya dari Laksananya. Menurutnya mungkin seperti itu Mas Vito ya, tapi oke, masih menarik. Ini juga bisa ditambahi dengan variasi samping. Di variasi samping ini bisa dikasih lampu ya, dikasih variasi lampu bisa, jadi tidak polos biasa. Jadi mungkin di sini kasih lampu, bisa jadi kurang lebih ini masukkan aja lampu, atau dikasih stainless ya, variasi stainless mungkin lebih baik, atau dikasih separuh ini variasi stainless. Coba ini mungkin agak jadi lebih variasinya lebih hidup ya, jadi bisa dilihat lebih lebih kuat untuk desainnya. Ini ada beberapa yang menariknya di sini, ada nut di garis ininya ya, ada nut di bagian depan ini, ada variasi, ada nutnya, jadi mungkin menarik. Ini bisa jadi dikasih stainless bisa, atau chrome ya, dikasih warna bisa. Ini dengan desain spion yang menyambung ya, dari atap roof tambah samping nyambung sini. Ini sangat menarik sekali, sangat bagus, karena hampir seperti irisan kalau nggak salah ya, seperti irisan ya. Oke teman-teman, tambah samping oke. Kalau menurut saya ya perlu dikembangkan untuk tambah sampingnya, perlu dikembangkan pokoknya tambah sampingnya. Yang saya suka dari desain ini adalah tampak samping dari bagian lengkungan kacanya ini. Nah ini sangat menarik sekali kalau kita zoom dulu sebentar. Nah ini sangat menarik sekali kalau menurut saya, bagus sekali untuk lengkung daripada pilar pertamanya, pilar A-nya. Jadi ada ini sangat bagus kalau menurut saya. Jadi agak sedikit dimasukkan bagus. Kalau datar seperti ini mungkin agak kaku ya, tapi kalau begitu dimasukkan sedikit jadi lebih streamline ya kalau menurut saya. Oke teman-teman, kita bahas yang kedua, kiriman dari James. Jadi ada dua kiriman tadi, ada warna biru dan warna kuning. Yang kedua dengan label Insecta. Kita bisa lihat ini dengan Mercedes-Benz OF 1623. Kita lihat secara keseluruhan. Ada yang menarik nih kelihatannya. Nah ini kita bahas bagian depan dulu ya teman-teman ya. Kita bahas bagian depan dulu. Nah ini kalau dibanding dengan yang tadi yang warna biru, menurut saya ini lebih kuat di garis desain bagian depannya ini. Kalau yang tadi elegan, tapi kemewahannya bisa kelihatan. Kalau yang ini lebih berani, lebih futuristik. Kita bisa lihat dari grill depannya. Nah, ini saya zoom dulu ya grill depannya nih. Nah, ini grill depannya dengan variasi kombinasi headlamp yang benar-benar dengan desain yang baru, yang menyambung ke bagian fog lampnya ini. Nah ini yang agak sedikit rancu kalau menurut saya, pada bagian bumpernya ya, mungkin karena ini lebih terlihat futuristik, jadi kalau pada bagian bumper ini menjadikan bumpernya menjadi terbelah ya kalau menurut saya.
jadi lebih baik satu warna, mungkin agak lebih, jadi kesannya akan lebih garang ya kalau menurut saya ini di bagian bempernya. Pada bagian grill sangat futuristik kalau menurut saya, dengan variasi kombinasi di bagian samping ini. Ini mungkin ada dikasih lampu DRL ya, ini juga lumayan masuk. Jadi dari segi desainnya secara keseluruhan ini sangat berani sekali. Dan yang masih jadi ciri khas di kaca depannya ini ya, yang terbelah menjadi dua, menjadi ciri khas tersendiri ya untuk bagian depannya, jadi ciri khas tersendiri. Nah ini mungkin karena konsepnya dari Insekta, jadi mungkin semacam apa ini di bagian depan, tambah depan untuk roof depannya bisa dilihat ya. Jadi di bagian ininya lebih menyerupai apa ya, kalau menurut saya kalau di Insekta kayak antenanya ya kalau di lebah itu ya. Jadi oke lah, saya kira sih tidak jadi masalah. Mungkin akan, karena desainnya secara keseluruhan memang benar-benar ingin meyakinkan kalau desain ini benar-benar baru ya, jadi boleh kalau menurut saya. Oke, secara keseluruhan kalau kita lihat dari tampak samping ini tetap menggunakan konsep floating roof juga ya, sama. Kita bahas di bagian depannya dulu ya, coba kita lihat di bagian depannya di SW1. Nah ini ada beberapa garis yang mungkin tidak diperlukan ya kalau menurut saya ya. Jadi dibikin lebih sederhana karena ini juga sudah banyak tekuan-tekuan di bagian ini. Bagian variasinya kita bisa lihat di bagian ini. Kalau saya lihat ini agak kurang ini ya, jadi kurang harmonis ya. Kalau saya lihat di bagian ininya sih udah oke ya. Kalau di bagian tekuannya ini tuh udah, kalau menurut saya udah keren banget sih ini sebenarnya. Saya suka di bagian tekuannya ini. Di bagian tekuannya keren. Sebentar saya cek dulu. Ini terlalu gede nih. Oke. Nah ini di sini nih. Saya suka di bagian ininya ya, antara area ini. Nah ini keren banget menurut saya. Di sini sangat keren. Kalau saya di daerah ini saya suka. Jadi ada tekuan sini. Ini yang mengganggu kalau menurut saya di area variasi samping SW1 itu sangat mengganggu sekali ya, terutama di garis yang bagian ini nih, 1, 2 ini. Jadi saya kira mungkin cukup satu aja ya kalau menurut saya. Ini cukup dibikin satu aja, saya kira lebih bagus ya. Di
bikin satu tekuan aja ya, satu garis saja mungkin bagus, karena di depannya ini sudah ada tekuannya lagi di depannya. Nah ini yang menyambung ke bagian cover. Jadi alangkah baiknya di area SW1 ini hanya variasi, saya kasih warna lain coba ya. Nah ini di sini aja, yang biru ini mungkin lebih sederhana tapi lebih mengena, saya kira gitu. Nah ini area yang tadi yang benar-benar menjadi nyawa dari bagian sampingnya. Harus hati-hati ini di bagian area sini untuk SW1 nya ya, variasinya. Kalau tidak malah mengacaukan dari keseluruhan dari desainnya. Kalau kita lihat dari bagian samping atas ini bisa dibilang ya, dari depan ke belakang memang menyambung ya, jadi nyambung garis desainnya, ada sedikit knot ya, lumayan untuk variasinya. Diteruskan dengan bagian spionnya, ini masih oke. Tapi tentunya tadi yang saya bilang pertama itu di bagian spion ya, kalau kita lihat ini mending dikasih variasi seperti variasi lampunya itu ya, di bagian sini itu variasinya bisa macam-macam ya, bisa ya kecil aja atau tadi mana lah, pokoknya supaya menarik. Nah ini bagian ini juga kurang bagus ya, jadi mending di lampu kotanya bikin aja yang kecil tapi futuristik. Kita lihat tampak belakangnya, ke bagian tampak belakangnya. Nah ini sebenarnya kalau dilihat dari fog lampnya termasuknya sudah oke ya. Kalau fog lamp bentuk ini belum ada, dan nyambung ke bagian lampu variasi bumpernya ya. Jadi stop lamp tadi ya, maksudnya stop lamp nyambung ke bagian lampu variasi bumpernya udah oke menurut saya. Ini tinggal dikasih variasi knalpot yang mungkin bentuknya agak lebih simetris kanan kiri. Ini agak sedikit sederhana di bagian sini ya, jadi kalau saya lihat ini sedikit sederhana di bagian flap belakangnya ya, nggak apa-apa, tapi secara keseluruhan sudah oke karena sudah ditutupi dengan desain dari stop lampnya. Ini divariasi dengan ada namanya di chrome ya, di sini sedikit agak gede nggak apa-apa, tapi ya ini harus dikasih sini nut juga ya harusnya ya. Kita lihat agak ke atas sedikit. Nah ini kaca, biasanya kalau kaca dengan bentukan seperti ini ya, ini mungkin di gambar itu kelihatan bagus, tapi kalau kenyataannya di lapangan nanti sedikit kesannya jadi pipih ya, tidak cembung ini jadi kesannya. Ini sebenarnya sudah oke kacanya karena menyambung ke area samping ya, dari bagian ini menyambung jadi satu kesatuan, udah oke.
cuman kalau bisa dikasih variasi lah mungkin ya. Mungkin bisa jadi bagian, bisa dikasih bagian sininya boleh ya, atau kalau lebih berani lagi saya kira ini mungkin bisa dikasih variasi chrome ya di daerah sini, di area kanan kirinya. Mungkin akan jauh lebih lebih berkesan, tambah mewahnya ya. Untuk atas saya kira mungkin ini bisa ditaruh untuk lampu kotanya kanan kiri di dalam aja ya, kecil aja, futuristik. Karena ini kalau saya lihat futuristik, cuman ini harusnya di bagian ini ya, mungkin agak sedikit dikasih nut atau di mana lah, nanti tambah nutnya supaya tidak terlihat biasa. Karena ini kalau dibanding bagian depannya ini jadi kurang jadi satu kesatuan. Padahal kalau kita lihat dari segi desainnya, dari segi desain stop lampnya udah keren juga sebenarnya. Walaupun bumpernya di tengah-tengah biasa, tapi ini sudah tertutupi dengan desain stop lamp yang menurut saya oke lah. Oke, teman-teman, ini desain kiriman dari James atau Mas Vito. Oke, kalau menurut saya yang satu berkesan elegan dan kesan mewahnya ada. Yang kedua, yang front engine ini lebih futuristik dan juga mengenai beberapa kekurangan sedikit di bumper depan. Tadi yang sudah saya bahas di bumper depan supaya kelihatan lebih tebal aja ya. Jadi ini kalau gini kan jadi kesannya tipis ya, kalau di bumper depannya kesannya tipis sekali. Atau mungkin ini warnanya tidak terlalu hitam, bisa jadi agak sedikit abu tua atau agak abu divariasi ya, abu muda, dan mungkin divariasi dengan garis-garis mungkin akan sedikit lebih memberi nilai lebih ya di bagian bumper itu sendiri. Baik teman-teman, satu kiriman desain dari James yang dipaketin tampak samping, tampak depan dari yang rear engine dan front engine. Ini sangat keren sekali. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman yang belajar mendesainnya. Bermula dari sesuatu yang biasa, kita harus berani membuat sesuatu yang lebih tampilannya lebih futuristik atau lebih mengesankan, desain yang benar-benar bisa diterima ya. Tapi untuk secara keseluruhan termasuk keren Mas James Vito. Terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjut untuk pembahasan berikutnya di konten berikutnya dengan desain tampilan dari kiriman dari teman-temannya, supaya kita bisa belajar bareng tentang bagaimana mendesain bus yang baik. Saya juga masih belajar dan kita belajar bersama supaya kita bisa maju bersama. Semangat pagi, salam damai.